Mas Fahri. Halo Mbak Ira. Kita akan membahas tema yang menarik, yakni menyiapkan pemimpin bukan sekedar pemilih. Masuk ke IPM. IPM ini salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di ranah pelajar. Kalau menurut Mas Fahri sendiri, apakah sebenarnya setiap pelajar ini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin? Sangat bisa dan sangat memungkinkan karena memang secara fitrah kita manusia terlahir sebagai pemimpin. Apa tantangan terbesar? Tantangan Gen Z hari ini, kita lahir di tengah digitalisasi yang sangat luar biasa. Tantangan terbesar tadi ada salah satunya teknologi ya, Mas. Pengen Gitu ya. cepat, singkat, instan. Begitu pula kehidupan ya Mbak, pengennya sukses, cepat-cepat sukses. Kualitas pemimpin yang paling penting itu jujur, cerdas, Karakter pemimpin itu harus profetik. Profetik itu harus sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini paket lengkap nih Mbak, nggak boleh ada yang cacat. organisasi atau nongkrong. Keduanya, Satu kebiasaan yang wajib dimiliki oleh calon pemimpin. ada 3, membaca, menulis, dan diskusi. Setuju atau tidak pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan? Sangat setuju. Kalau bisa mengubah satu hal di sekolah, apa yang ingin kamu ubah? Kurikulum. Jangan takut gagal, jangan takut ketinggalan, tapi takutlah kalau Anda tidak ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Japir Pemilih, kembali lagi di podcast Ngapak. Ngobrol asik pemilu bareng KPU. Ayo sinau milih sing jitu. Bersama saya Ira Kusuma Wardani yang akan menemani Japir Pemilih sekalian di episode kali ini. Nah, Japir Pemilih, menjadi pemilih yang cerdas itu memang penting. Namun, untuk membentuk karakter pemimpin yang berintegritas sejak dini itu juga gak kalah pentingnya. Nah, salah satu tempat untuk membentuk karakter kepemimpinan, bermusyawarah, bertanggung jawab, dan juga menerapkan nilai-nilai demokrasi, salah satunya melalui organisasi pelajar. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan tamu, yakni Mas Fahri dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Halo Mas Fahri, Halo Mbak Ira. apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mbak Ira. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di podcast Apa. Matur nuwun juga Mbak Ira. Oke, sama-sama. Kemudian di episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yakni menyiapkan pemimpin bukan sekedar pemilih. Bersama narasumber kita hari ini, kita akan mengupas bagaimana pengalaman berorganisasi ini dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk menjadi calon pemimpin di masa depan. Oke, Mas Fahri dan juga Jakmir Pemilih, mungkin langsung saja kita akan ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini masih seputar IPM nih, Mas. Oke. Nah, Siap. IPM ini kan merupakan salah satu organisasi yang banyak dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi pelajar ya, Mas. Tapi sebenarnya IPM ini ingin menerapkan nilai dan juga tujuan apa sih kepada para anggotanya? Oke. Terima kasih Mbak Ira atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kawan-kawan Jakwir Pemilih dan juga kawan-kawan KPU. Terima kasih sudah mengundang kami dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Tegal untuk hadir, berbincang, berdialog, karena berbincang dan berdialog adalah ciri negara demokratis, begitu ya Mbak ya. Oke, masuk ke IPM. IPM ini salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di ranah pelajar. Merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang orientasinya adalah membentuk 3 tipikal pelajar. Pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Nah, 3 variabel ini harapannya bisa menunjang tujuan Muhammadiyah, yaitu membentuk atau mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Seperti itu, Mbak Ira. Berilmu, berakhlak mulia, dan terampil. Nggih. Jadi kita ingin mencetak pelajar untuk berakhlak mulia, punya adab, etika, mengedepankan sopan santuy seperti itu. Kemudian berilmu juga, dan tentu terampil, atau dalam hal ini punya keterampilan, punya soft skill yang nantinya bisa digunakan untuk survive dan bisa digunakan untuk kontribusi baik bagi umat, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang sekitarnya, seperti itu. Berarti IPM ini bukan hanya apa ya, organisasi atau tempat yang berkumpul-kumpul aja gitu, bukan Enggak, ya? bukan. Kita punya added value yang harus diperjuangkan.
Kalau boleh tahu nih, kegiatan di IPM yang rutin kayak gitu tuh apa aja sih? Kalau di kami ada beberapa bidang memang, tapi ada tiga bidang inti. Kita ada bidang kajian dakwah Islam, kita ada bidang pengkajian ilmu pengetahuan, dan kita ada bidang perkaderan. Pertama, bidang perkaderan dulu ya. Wajar bahwasannya IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Aktivitas kita pun aktivitas perkaderan. Kita menyiapkan kader-kader Muhammadiyah supaya nanti ketika sudah menjadi Muhammadiyah, itu maksimal gitu, potensinya sudah maksimal. Kemudian di bidang KDI, kita rutin mengadakan pengajian, biasanya ada di kawan-kawan teman-teman pimpinan cabang, pimpinan ranting tuh. Kajiannya rutin 1 minggu sekali. Temanya tentang pelajar dan tentang hal-hal fundamental tentang Islam. Kemudian pengkajian ilmu pengetahuan ini lebih ke habituasi tradisi literasinya. Jadi kita membangun habit para pelajar untuk senang menulis, senang membaca, dan senang diskusi gitu. Itu tiga bidang inti, dan bidang-bidang yang lainnya masih banyak kayak bidang lingkungan hidup, bidang advokasi, dan sebagainya. Berarti dari kegiatan-kegiatan itu anggota-anggotanya itu bisa belajar dan juga Jadi bertumbuh di situ iya, ya. menyalurkan minat, bakatnya, passionnya sesuai dengan passionnya masing-masing lah. Oke. Nah, kemudian kalau misal bicara tentang pengalaman pribadi nih, Mas Fahri kan sebagai ketua pasti Mm-mm. punya banyak pengalaman yang udah dilalui ya, Mas. Iya. Nah, menurut Mas Fahri sendiri ada nggak sih pengalaman eh, yang paling bisa membentuk karakter kepemimpinan? Kalau pengalaman jujur banyak banget ya, Mbak. Saya berkecimpung di IPM itu sejak 2015. 2015. Iya, di desa waktu itu. Sampai sekarang berarti kan 11 tahun ya. Sebulan. 11 tahun tuh. Lebih lama dari masa jabatan presiden kalau 2 periode. Dan di 11 tahun itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang membentuk diri saya. Dan saya kayaknya nggak bisa ambil satu momen khusus ya. Karena di setiap momen dan proses itulah yang kemudian secara akumulatif membentuk diri saya kayak gitu. Membentuk saya hari ini. Saya berproses dari desa, kecamatan, kemudian ke kabupaten, tentu dengan dinamika-dinamika yang berbeda. Kayak gitu, Mbak. Jadi Tapi kalau nggak misal, ada momen khusus, kayak ya akumulatif aja sih. tapi kalau misal pengalaman yang menarik nih, ada nggak? Yang Hmm, mungkin bisa berkaitan dengan kepemimpinan, ada nggak? Pengalaman yang menarik mungkin menjadi ketum itu sendiri ya. Sebetulnya saya tidak ada ambisi untuk menjadi ketua umum di PDIPM Kabupaten Tegal, dan pada saat itu memang kawan-kawan mempercayakan itu. Sebetulnya saya ingin selesai lah, Mbak. Cuman kawan-kawan mempercayakan itu, dan akhirnya saya ambil dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan akhirnya saya jalani. Saya kemudian bangun tim. Saya memposisikan diri saya bukan sebagai bos tapi sebagai teman seperjuangan lah, kawan-kawan. Saya menyebutnya nakama nih. Teman-teman kalau nonton One Piece pasti tahu lah sebutan nakama. Saya menyebutnya nakama. Jadi saya nggak ada di depan mereka, saya nggak ada di belakang mereka, tapi saya berada di samping mereka gitu. Kita Sejajar. sejajar, egaliter. Sehingga ketika membentuk itu ya banyaklah tantangan, Mbak. Banyak sekali tantangan yang akhirnya bisa membentuk saya hari ini. Pun mungkin teman-teman yang lain juga turut merasakan itu. Tapi berarti dari pengalaman organisasi itu, pengalaman-pengalaman itu tuh nggak bisa didapetin di ruang kelas ya. Yes, mahal sekali untuk bisa merasakan pengalaman-pengalaman itu di luar kelas sih. Jadi kalau di dalam kelas kan kita lebih baku ya, kita lebih tekstual, biasanya kita belajarnya hanya beberapa referensi doang, dan memang sudah diatur oleh kurikulum kan ya. Apalagi biasanya kalau di sekolah, pas saya sekolah dulu ya, jawaban esai itu kurang dihargai. Jadi jawaban yang mengharuskan siswa untuk improve secara berpikir itu kurang lah, harus tepat, harus sesuai hafalan, harus kayak gitu. Ini ya harus sesuai patokan gitu Harus ya. tekstual, Oh, iya. Nah, sedangkan pelajar perlu nih ruang-ruang trial error, pelajar perlu nih ruang-ruang yang membuat dia tetap ngerasa aman, tetap ngerasa enjoy ketika dia melakukan kesalahan sekalipun. Dan kayaknya ruang kelas, kalau salah kan nilainya jelek ya, Mbak. iya. Kalau nilainya jelek, konsekuensinya juga ada tuh, kayak nggak naik kelas ataupun dimarahin orang tuanya misalnya. Jadi kayak gitu sih. Jadi lebih menuangkan ekspresinya lebih bebas ke organisasi, dan menuangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya bisa lebih maksimal gitu.
ketika dia berada di luar kelas. Bisa pun diintegrasikan sebetulnya. Kayak misalnya di dalam kelas dia dapat teori apa nih, kemudian dipraktikannya lewat organisasi kayak gitu. Jadi di organisasi ini juga belajar menghargai pendapat, Ji, terus belajar juga untuk menyuarakan pendapatnya juga ya. betul. Oke, nah tadi kan udah cerita nih sedikit pengalamannya ya. Nah, kemudian kalau menurut Mas Fahri sendiri, apakah sebenarnya setiap pelajar ini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin? Dan apakah menjadi pemimpin itu harus selalu menjadi ketua? Oke, menarik. Kalau apakah bisa pelajar ini punya potensi menjadi pemimpin? Sangat bisa dan sangat memungkinkan karena memang secara fitrah kita manusia terlahir sebagai pemimpin. Khalifatul fil ard. Jadi kita diutus oleh Allah, kita dipercaya oleh Allah, kita diseleksi tuh melawan atau melalui proses seleksi yang sangat ketat. Kalau di BUMN kan satu kursi BUMN saingnya 5.000 orang ya, bisa 5.000, 10.000. Kalau menjadi manusia, menjadi kita hari ini, pesaingnya tuh 300 juta calon manusia. Sehingga kita harus bersyukur hari ini. Kita dipercaya untuk memimpin. Memimpin seminimal-minimalnya memimpin diri sendiri. Seperti itu. Dan saya yakin di setiap pelajar pasti punya jiwa kepemimpinan itu. Tinggal bagaimana jiwa kepemimpinan itu dikuatkan, kemudian terkanalisasi dengan baik, sehingga bisa muncul tuh Mbak, jiwa kepemimpinan. Banyak pemimpin-pemimpin besar hari ini kan mereka bisa seperti itu karena ketika masa-masa pelajarnya terkanalisasi gitu. Banyak berorganisasi juga. Lewat organisasi pastinya. Oke, jadi siapapun bisa menjadi pemimpin Bisa. asal bisa, maksudnya asal berlatih gitu ya. Iya, asal dia Diasah. diasah, diproses, dan nggak harus menjadi ketua. Saya nggak sepakat kalau misal pemimpin itu ketua doang. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kita mengenal asas kolektif kolegial. Kita asas gotong royong seperti itu. Tidak ada strata yang lebih tinggi, semuanya egaliter. Tadi yang saya bilang ya, nakama, seperjuangan, sesuai porsinya masing-masing. Ketika anggota bidang saja bisa berperan gitu ya, bisa ambil peran, kemudian bisa inspiring atau menggerakkan kawan-kawan yang lain, dia sudah menunaikan tugas sebagai pemimpin, Mbak. Tapi kalau dia ketua, plonga-plongo, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak berpengaruh, ya dia ketua doang tapi bukan pemimpin. Kayak gitu. Jadi kepemimpinan itu nggak selalu identik sama jabatan Ya ya. itu cuma struktural doang, cuma ya statusnya doang lah, tapi fungsinya belum. Kalau misalnya dia bisa memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, itu bisa disebut sebagai pemimpin juga Bisa. ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nih Mas, kalau misal melihat kondisi yang sekarang nih, nilai dan karakter apa yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang calon pemimpin di masa depan? Oke, kalau saya sih pengen bahasnya dari hal yang paling basic dulu, self awareness-nya dulu. Jadi yaitu kesadaran dirinya dulu. Setelah dia sadar, ada dua cabang tuh dari kesadaran itu, yaitu tahu diri dan tahu batas. Pertama, tahu diri dulu. Pemimpin harus tahu diri bahwasannya pemimpin itu dihadirkan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pemimpin itu melayani, dia menjembatani orang-orang yang memang membutuhkan dengan orang-orang yang memang mampu untuk menyalurkan. Itu pemimpin. Dan pemimpin juga harus tahu batas. Tadi kan tahu diri ya. Dia pemimpin, dia tuh harus melayani, memberikan dedikasinya untuk masyarakatnya, untuk anggota-anggota yang dipimpinnya. Kemudian tahu batas. Jadi pemimpin ini harus tahu batas. Jangan sampai aji mumpung dia pemimpin, dia memanfaatkan kepemimpinannya untuk kepentingan pribadinya. Nanti jatuhnya abuse of power kayak gitu, kesewenang-wenangan lah. Jadi pemimpin ini harus didasari dua hal ini dulu. Dia sadar diri, kemudian tahu diri dan tahu batas. Mungkin itu dulu sih hal yang paling basic. Kalau itu aja udah runtuh, udah nggak ada. Kalau pemimpin udah nggak tahu diri dan nggak tahu batas, ya kedepannya bakal bablas kayak gitu. Juga lama jawaban dari Mas Fahri tadi. Yeah. Oke. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya nih Mas. Kalau misal bicara tentang generasi muda, khususnya Gen Z, menurut Mas Fahri, apa tantangan terbesar yang mungkin akan dihadapi dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin?
Kalau bicara tantangan sangat kompleks ya. Tantangan Gen Z hari ini, kita lahir di tengah digitalisasi yang sangat luar biasa, arus informasi yang luar biasa banyak, sehingga itu juga jadi tantangan ya, distraksi. Kita ke distract tuh. Yang harusnya kita bisa berproses di organisasi, tapi kita ke distract HP, lebih nyaman di rumah, rebahan kayak gitu. Jadi kita kehilangan kesadaran bahwa kita harus berproses, bukan hanya menikmati algoritma media. Kemudian tantangan selanjutnya, eh, realitas sosial sih Mbak. Kita melihat realitas hari ini ya, pekerjaan sulit, pengangguran banyak, kemudian lapangan pekerjaan hanya dibuka untuk mereka-mereka saja yang bermodal misalnya, sehingga anak-anak Gen Z ini tidak tertampung seperti itu, sehingga mereka harus berjibaku dengan dirinya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Alih-alih dia mengasah jiwa kepemimpinannya, dia justru fokus pada hal-hal survive gitu. Dia fokus survival aja. Gimana caranya bisa makan, gimana caranya tetap bisa nyambung hidup gitu. Jadi itu di aspek realitas sosial. Kemudian di aspek pendidikan, Gen Z juga punya tantangan ya. Di aspek pendidikan, pendidikan kita cenderung memproduksi pekerja-pekerja seperti itu. Jadi kurikulum kita sepertinya perlu dievaluasi, perlu dibenahi agar peserta didik itu jiwa kepemimpinannya bisa muncul. Nggak hanya bisa memenuhi supply demand pekerjaan gitu. Jadi kita nggak cuma jadi tanda kutip kuli-kuli aja lah. Tapi kita juga bisa jadi leader, kita bisa jadi CEO dan sebagainya. Dan mentalitas itu yang perlu dikuatkan sebetulnya di ranah pelajar khususnya ya. Bahwa mereka tuh kalau sekolah ya nge-build karakter dia, bukan cuma dapat ijazah buat daftar kerja kayak gitu. Jadi itu sih mentalitas. Dan kemudian tantangan yang lainnya mungkin hari ini Gen Z krisis akan keteladanan pemimpin itu sendiri. Jadi hari ini rasa-rasanya orang-orang yang kita sebut pemimpin atau leader, mereka itu tidak menjalankan fungsi sebagai leader, tapi sebagai dealer aja. Jadi mereka sebagai pemasar kepentingan-kepentingannya aja, kepentingannya dan golongannya. Jadi Gen Z ini krisis melihat keteladanan kepemimpinan hari inilah. Itu juga jadi tantangan. Jadi dia harus pergi mungkin ke masa lalu dulu untuk melihat para pemimpin-pemimpin pendahulu ya. Kayak mungkin Soekarno, Hatta dan sebagainya, untuk bisa melihat keteladanan kepemimpinan gitu. Kalau melihat pemimpin hari ini ya kawan-kawan Jaklir pemilih bisa lah menilai sendiri. Oke. Jadi yang tantangan terbesar tadi ada salah satunya teknologi ya Mas? Ya, Iya sih benar, karena teknologi sekarang tuh benar-benar berkembang cepat. Apalagi banyak kayak media sosial yang tentunya lebih menarik ya daripada hal-hal yang di realita gitu, daripada betul, berorganisasi, daripada baca buku gitu betul, kayak. betul. Anak-anak sekarang kan cenderung terbelenggu oleh AI. Iya, Dan saya pernah melihat podcast juga dari Bapak Gita Wirjawan, dia bilang harga yang harus dibayar dari sebuah kecepatan dalam hal ini AI, yaitu kedangkalan. Jadi otak yang kemudian terbiasa dimanjakan oleh AI, dimanjakan oleh teknologi, nggak diasah, diproses melalui buku atau melalui referensi yang lain, dia dangkal otaknya karena nggak terasa. Dia cuma ingin jawaban langsung aja tanpa melalui prosesnya dulu. pengen Gitu. yang singkat, pengen yang cepat Pengen gitu cepat, ya. singkat, instan. Begitu pula kehidupan ya Mbak, pengennya sukses, cepat-cepat sukses. Kayak gitu tuh. Melihat prosesnya. Ya, yang paling penting justru prosesnya. Di organisasi itu yang paling paling penting itu bagaimana kita memproses sebuah masalah ini menjadi sebuah masalah yang terselesaikan gitu. Kita menghadirkan solusi di situ. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kalau kita kaitkan dengan demokrasi, menurut Mm-mm. Mas Fahri, apa hubungan antara pengalaman berorganisasi dengan lahirnya pemilih yang cerdas dan warga negara yang bertanggung jawab? Tentu sangat berhubungan erat ya. Ketika pelajar berorganisasi, kemudian pelajar di situ dia berproses, dia menuangkan segala potensinya, dia mengasah segala bentuk keunggulan dalam dirinya, termasuk daya kritisnya, kemudian kecakapan berbicaranya, bagaimana dia mengartikulasikan gagasannya, dan lambat laun
dinamika-dinamika dalam organisasi ini menempa dirinya seperti itu, Mbak. Apalagi di organisasi kan kita sangat demokratis tuh. Ketika rapat-rapat, ada yang tadi seperti Mbak bilang, menyuarakan ide, mendengarkan ide, bagaimana kita menyatukan ide-ide ini, bagaimana kita menarik benang merah dalam setiap pendapat seperti itu. Bagaimana kita menerima perbedaan. Itu yang kemudian membentuk pelajar berkarakter pemimpin demokratis ya tadi ya. Karena menurut saya ya, terlebih organisasi-organisasi pelajar, jangan sampai kita cuma sibuk nyari perbedaan, tapi bisa kali kita sibuk cari persamaan. Sehingga ketika kita sudah klik nih satu persamaan, kita bisa kolaborasi seperti itu. Jadi lebih powerful. Kalau kita sibuk dalam ranah perbedaan aja, kita nggak pernah gerak bareng nih. Nah, kolaborasi ini kan juga salah satu bentuk demokrasi juga ya, Mbak. Iya. Kayak gitu sih. Jadi sangat berkaitan erat antara pelajar yang berproses di organisasi dan lahirnya pemimpin yang demokratis karena memang sudah terbiasa nih berdemokrasi melalui skala mikro lah di organisasinya masing-masing. Nah, tadi kan kaitan antara pengalaman organisasi dengan pemimpin yang cerdas ya. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan pemilih yang cerdas itu gimana? Dengan pelajar yang akhirnya terbekali, akhirnya cakap, baik cakap secara intelektual, spiritual maupun kemanusiaan seperti itulah. Akhirnya dia cakap terhadap realitas. Dia pasti akhirnya tahu nih cara memilih yang baik. Nggak asal ikut-ikutan tren. Dia tahu track record pemimpin yang baik itu kayak gimana. Dia tahu kalau kontestasi pemilu itu yang dilihat bukan tentang gemoynya, bukan tentang kelucuannya, bukan tentang rame enggaknya di media sosial, tapi tentang gagasan yang mau diangkat seperti itu. Ketika dia sudah tahu itu, dengan sendirinya aku yakin para pelajar pasti tahu harus ngapain lah untuk menjadi pemilih yang cerdas itu. Bener ya, tadi pertanyaannya bener ya, pemilih yang cerdas. Iya. Karena kan demokrasi mutlak harus ditunjang oleh SDM yang unggul, SDM yang cerdas dalam hal memilih. Kalau demokrasi nggak ditunjang SDM yang unggul, nggak ditunjang SDM yang cerdas dalam memilih, yang lahir hanyalah pemimpin-pemimpin populis yang cuma terkenal, yang punya modal, yang punya privilege, dan belum tentu berkualitas seperti itu. Kan kayak gitu. Bahkan di Yunani itu sendiri, yang melahirkan demokrasi, filsuf-filsuf di sana tuh dulu skeptis terhadap demokrasi. Kayak, jangan-jangan demokrasi ini dihadirkan justru untuk mengakali demokrasi kayak gitu. Jadi seolah-olah doang. Karena pada saat itu di Yunani mayoritas masyarakatnya masih belum maju lah. Sehingga gampang untuk disuap, gampang untuk digiring, untuk menyukseskan orang-orang populis tadi. Kayak gitu. Jadi mutlak demokrasi harus ditunjang oleh SDM yang unggul, dan SDM yang unggul dimulai dari akarnya yaitu para pelajar lah. Jadi melalui demokrasi, pelajar ini juga bisa mungkin karena berbeda pendapat, kemudian sering mendapatkan pendapat dari orang lain, tuh jadinya tumbuh rasa untuk mencari tahu bagaimana pemimpin yang harus mereka pilih gitu Betul, ya. Kemudian betul. terciptalah jadi pemilih yang cerdas gitu ya. Iya, betul. Oke. Dan sejalan juga dengan 4 prinsip demokrasi ya, ada partisipasi, kemudian musyawarah, kemudian kesetaraan dan kebebasan. Itu 4 prinsip itu ada semua di organisasi itu. Oke, Mas. Yang pertanyaan yang terakhir nih, Mas. Tapi terakhir di sesi ini ya, Mas. Oke. Apa harapan Mas Fahri kepada para pelajar agar bisa menjadi agen perubahan, baik di lingkungan maupun di masyarakat, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat? Lagi-lagi saya ingin menyentuh aspek fundament, Mbak. Bagi para pelajar, kawan-kawan Jakwir Pemilih yang masih pelajar, sadarilah bahwa posisi kalian hari ini tuh sangat penting. Menentukan antara Indonesia ini 2045 emas atau cemas seperti itu. Jadi pelajar ini punya tanggung jawab yang sangat besar ke depan. Karena ya pemimpin kita hari ini kan investasinya hutang ya Mbak ya. Sehingga nanti para pelajar ketika sudah jadi pemimpin sangat berat sekali untuk kemudian membayar itu semua. Hutang, kerusakan, dan sebagainya. Jadi aku ingin mengajak teman-teman pelajar untuk sadar bahwa pelajar itu punya peran
untuk explore sebanyak mungkin. Explore diri, mengenal dirinya sendiri, dia suka apa, dia bisa apa, potensi apa yang harus diasah, dan juga dia harus mengeksplor keluar. Ada apa sih di luar? Dia harus kenal dunia luar. Jangan sampai dia tersibuk oleh tadi ya, Media teknologi, oleh sosial. media sosial, sehingga dia nggak tahu nih kalau di desa seberangnya ada warga yang terdampak kekeringan misalnya. Nah kayak gitu. Jadi aku pengen menekankannya, pelajar itu harus sadar akan peranannya dan tanggung jawabnya. Ketika dia sudah sadar akan peranan dan tanggung jawabnya, yaitu untuk belajar tadi ya. Belajar kan memang tugasnya belajar ya Mbak ya. Dan belajar ini konteksnya luas sekali. Belajar bisa lewat buku, bisa lewat podcast dan sebagainya, lewat membaca kenyataan itu juga belajar kan. Iqra ya, wahyu pertama umat Islam di surat Al-Alaq. Dan dengan Iqra itu, dengan kesadaran Iqra, dengan kesadaran untuk terus belajar, ya belajar nanti akan bisa berproses menjadi pemimpin seperti itu. Makasih ya Mas Fahri, pesannya sangat memotivasi. Amin, amin. Semoga saja ya bermanfaat teman-teman. Oke, kita ke sesi selanjutnya nih Mas. Sesi pertanyaan cepat. Siap. Ini harus cepat banget nih jawabnya nih. Ya cepet-cepet banget sih. Pertanyaan yang pertama, 3 kata yang menggambarkan IPM. Pelopor, pelangsung, penyempurna amanah. Juga ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih suka memimpin atau dipimpin? Keduanya. Kenapa nih? Ada kalanya kita harus memimpin, ada kalanya kita juga harus dipimpin. Karena kan kita saling mengisi ya. Nggak mungkin kita selamanya harus memimpin kan? Kan pasti ada pergantian juga tuh. Iya. Kali kalau dinasti. Kayak gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, kalau diberi kesempatan bertemu tokoh nasional, siapa yang ingin ditemui? Yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Dua-duanya. Kalau yang sudah meninggal saya pengen menemui 3 sosok. Yang pertama Haji Omar Said Cokroaminoto, kemudian yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang ketiga saya ingin bertemu Muhammad Hatta. Kemudian yang masih hidup saya ingin bertemu Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden kita saat ini. presiden kita saat ini ke-8. Iya. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurut kamu kualitas pemimpin yang paling penting itu jujur, cerdas, atau peduli? Kalau menurut saya, menurut mungkin teman-teman IPM, karakter pemimpin itu harus profetik. Profetik itu harus sidik, amanah, tablik, fatonah. Ini paket lengkap nih Mbak, nggak boleh ada yang cacat salah satunya. Sidik kan jujur ya, amanah dapat dipercaya, tablik itu dia dapat menyampaikan, dapat menggerakkan, dapat mempengaruhi. Kemudian tadi yang terakhir fatonah, dia harus cerdas. Kalau salah satunya aja cacat, wah kacau nanti. Jadi harus punya 4 skill ini. Kepemimpinannya harus profetik. Karena empat-empatnya sangat berkesinambungan gitu ya. Iya, sangat berkesinambungan. Kalau dia jujur, dia pasti dipercaya. Kalau dia dipercaya, pasti ketika dia ngomong pasti bakal berpengaruh, menggerakkan, dan pasti 3 hal ini dilandasi oleh kecerdasannya. Kayak gitu. Oke, pertanyaan yang kelima, organisasi atau nongkrong? Keduanya. Organisasi habis itu nongkrong. Jadi kita kan perlu ruang-ruang formal, kita juga perlu ruang-ruang kultural tuh. Jadi kalau di ruang kultural itu kita ketika nongkrong kita meneteskan gagasan. Kalau di nongkrong kan kita dalam konteks nongkrong yang positif ya Mbak, bukan nongkrong di semak-semak atau di mana. Jadi kalau nongkrong itu kan kita lebih cenderung meluapkan keresahan, meluapkan emosi, meluapkan unek-unek lah, sehingga nanti keresahan-keresahan itu ditampung dan kemudian tercetus satu solusi misalnya, dan solusi itu baru diorganisir lewat organisasi kayak gitu. Jadi kedua hal ini penting untuk menjaga ritme pergerakan. Kemudian yang keenam nih, satu kebiasaan yang wajib dimiliki oleh calon pemimpin. Habituasi intelektual. Jadi tradisi intelektualnya harus dibiasakan. Ada 3, membaca, menulis, dan diskusi. Kalau 3 hal ini dimiliki oleh para calon pemimpin, dia biasa membaca, dia biasa menulis, dan dia bersedia untuk berdiskusi. Insya Allah pemimpin ke depan bakal lebih tadi demokratis, bakal lebih profetik karena dia banyak referensi, dia menuangkan apa yang menjadi isi kepalanya dalam bentuk tulisannya, kemudian dia diskusikan dulu juga tuh antara bacaan dan tulisannya, kemudian bisa mengeluarkan bahan bacaan dan tulisan
muter-muter terus tuh kayak gitu. Jadi kebiasaan ini yang paling penting sih. Kemudian pertanyaan yang ketujuh nih. Setuju atau tidak pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan? Sangat setuju. Pemimpin itu tidak cuma dilahirkan atau apalagi cuma sebatas modal keturunan ya. Karena bapaknya pernah mimpin, kemudian anaknya juga bisa mimpin. Itu kan mengkerdilkan proses para calon pemimpin yang lain. Pemimpin itu dibentuk, Mbak, di tempat, digembleng sampai akhirnya dia muncul jiwa kepemimpinannya terasah. Dan mereka yang mekar hari ini ya nggak ditanam kemarin sore kan. Nggak mungkin biji ditanam besoknya langsung jadi pohon gede. Nggak mungkin, kecuali mungkin di negara yang penuh dengan dongeng mungkin itu bisa terjadi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kalau bisa mengubah satu hal di sekolah, apa yang ingin kamu ubah? Kurikulum. Kurikulum. Kenapa? Ya tadi kita balik ke topik sebelumnya, kurikulum kita terlalu industrialis. Tapi harusnya sekolah ini betul-betul jadi ruang yang bebas, ruang yang benar-benar memberikan rasa aman para pelajar untuk ya membentuk dirinya, untuk mengaktualisasikan dirinya gitu. Tanpa sekat kamu itu harus pintar matematika, kamu itu harus pintar Indonesia. Sedangkan mereka punya potensi yang beda-beda. Kamu itu harus bisa kualifikasi ABCD agar bisa terima kerja di sini, kerja di situ, kerja di luar negeri misalnya. Jadi kurikulumnya sih yang harus dibenahi sih. Kurikulumnya harus dibenahi biar pelajar ini bisa eksplor. Bisa explore dan bisa menemukan dirinya versi terbaiknya gitu. Kayak misalnya pelajaran PKN deh yang bersinggungan dengan kita hari ini, yang di KPU juga mungkin dekat lah dengan PKN ya. Di PKN dari SD sampai bahkan kuliah, saya merasakan sendiri. Kita cuma menghafal tupoksi DPR misalnya, kita menghafal tupoksi dari MPR, Presiden, Wapres, dan sebagainya. Kita menghafal nomor undang-undang dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah diajari bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nggak ada tuh namanya mapel politik warga negara. Jadi kalau misalnya di desa ada masalah, ada crash, kita harus ngapain sih? Kita ngadunya ke siapa sih? Apa yang bisa kita lakukan nih sebagai rakyat yang seharusnya kita punya kedaulatan yang paling tinggi nih. Kan pejabat-pejabat kan ya pelayan kita semua ya, Mbak. Iya. Mereka ada karena kehendak kita ya sebagai rakyat. Tapi kok kita kalau ketemu pejabat kayak kita pelayannya ya, kok kayak kebalik gitu. Nah, itu kan hal-hal yang kayaknya perlu dibahas di sekolah juga. Kemudian filsafat. Di sekolah-sekolah luar negeri kan filsafat jadi mata pelajaran ketika masuk sekolah SMP. Tapi di Indonesia ketika orang-orang dengar filsafat itu langsung wah berat, wah sesat, wah nggak bisa nih diajarin ke anak-anak SD, SMP atau SMA gitu. Padahal itu ibu dari segala pengetahuan, mother of science yang kemudian bisa membentuk pola pikirnya lebih merdeka. Dan kalau di sekolah yang sangat disayangkan, mereka yang berbeda atau mereka yang potensinya belum keluar itu dianggap bodoh. Itu yang kadang-kadang membuat saya miris lah. Dan tadi harus dibenahi kayak gitu. Jadi harus bisa berpihak adil lah ya, harus bisa adil ke semua siswa dengan latar belakangnya masing-masing. Oke, selanjutnya nih Mas. Satu kata untuk menggambarkan demokrasi. Demokrasi kita tuh lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Dan tugas kita sendiri, tugas kita juga untuk bisa memulihkan kualitas demokrasi kita lewat diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri dan kita rambatkan ke teman-teman yang lain kayak gitu. Demokrasi lagi sakit itu artinya harus dipulihkan, dan dipulihkannya oleh siapa? Oleh kita sebagai Oleh generasi kita, muda. kita semua punya tanggung jawab Iya. untuk memulihkan demokrasi. Salah satunya ya teman-teman mulai ini aja, menjaga akal sehat teman-teman gitu. Teman-teman jangan gampang disuap, teman-teman jangan gampang didoktrin, teman-teman jangan gampang digiring, berprinsip lah gitu, bebas lah kayak gitu. Harus punya integritas. Harus punya integritas, iya. Kalau udah nggak punya integritas, apalagi yang kita diperjuangkan gitu kan. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Mas. Pesan singkat untuk pelajar yang masih ragu ikut demokrasi. Ikut organisasi. Ikut organisasi. Sorry. Para pelajar yang masih ragu ikut organisasi, mungkin kata-kata ini bisa memantik lah ya. Jangan takut apa ya?
Aduh, aku lupa lagi Mas kata-katanya. Pokoknya jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut ketinggalan, tapi takutlah kalau Anda tidak ngapa-ngapain. Takutlah kalau kita nggak ngapa-ngapain. Takutlah kalau kita pasif, takutlah kalau kita rebahan doang, takutlah kalau kita sibuk main game doang, sibuk pacaran doang, tanpa kita nggak ngapa-ngapain. Karena Pablo Ecasio, seniman tuh, dia pernah bilang, makna hidup adalah menemukan hadiahmu, tujuan hidup adalah memberikannya. Hadiah kita hari ini, ya akal kita, kemampuan kita, potensi kita, yang sudah dihadiahkan oleh Tuhan, yang sudah dipercayakan pada kita, itu harus kita berikan, harus kita salurkan tuh pada masyarakat yang membutuhkan, pada orang-orang sekitar kita. Jadi jangan sampai perangkat luar biasa yang sudah Tuhan titipkan pada kita diamkan, tidak kita syukuri, dan tidak kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata. Artinya kita, tanda kutip, sedang tidak bersyukur atau bahkan melecehkan Tuhan. Karena kita tidak memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan. Dan salah satu untuk memaksimalkan potensi, salah satu untuk memaksimalkan perangkat tadi, hadiah-hadiah tadi, yaitu dengan berorganisasi. Karena dengan berorganisasi kita nggak sendiri, kita punya teman-teman yang siap tumbuh bareng, kita punya teman-teman yang siap ngawal bareng kalau kita ada apa-apa misalnya, dan kita siap untuk terus sama-sama mengisi peran satu sama lain sehingga impact yang dihadirkan dari sebuah organisasi ini bisa ngena ke suatu permasalahan, ke sebuah problem. Kayak gitu, Mbak. Nah, Jakpir Pemilih, jadi jangan takut berorganisasi ya. Takutlah kalau nggak ngapa-ngapain. Iya, karena kalau nggak ngapa-ngapain, apalagi rebahan aja, Nah, sambil itu dia. scroll-scroll. Itu ya. Oke, Jakpir Pemilih, itu tadi obrolan kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih Mas Fahri udah Sama-sama. datang. Terima kasih juga Mbak Ira, kawan-kawan KPU. Iya, sama terima kasih karena udah sharing banyak hal nih. Yeah. Oke. Terima kasih juga kepada Jakpir Pemilih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya di kanal YouTube KPU Kabupaten Tegal. Saya Ira Kusuma Wardani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.